Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Poting Podcast Poting. Hari ini kita akan membahas tentang apa, Vin? Ya, kita akan bahas tentang berita-berita penting dan juga ada tutorial audio dari masternya. Waduh, kenapa jadi master dong? Kita ingatkan kepada kalian yang belum membayar sorry kok membayar yang SKS macam-macam membayar SKS. buat kalian yang belum beli tiket apa yang Tiket konser 26 member JKT48 lulus bersamaan. itu bisa cek di deskripsi ya, oke? Sama di kolom komen atau enggak cek di Instagram saya akan membuka giveaway. Tunggu follower saya 10 juta baru saya buka. Gak apa, Vin? Giveaway. Berat bos, berat. Ini beneran. Oke, kali ini kita akan langsung aja ke tutorial ya. Langsung aja. Oke, kita langsung aja ke tutorial. Hari ini kita akan sedikit tutorial tentang Adobe Audition. Ini kita akan menjadi manual dan kita lihat sekali ini. Ya, sorry. Buat kalian yang mau belajar Adobe Audition, nanti kita kasih tahu videonya seperti apa dan cara-caranya bagaimana kita kasih tahu. Tapi sebelumnya kita akan membahas tentang Adobe Audition terlebih dahulu. Adobe Audition itu adalah sebuah aplikasi pengedit audio yang sangat luar biasa ini dari Adobe sendiri. Dan di Adobe Audition yang CC itu sangat lebih lengkap dan lebih bagus performanya. Dan kali ini kita akan mengajarkan pemula yaitu pengenalan tentang Adobe Audition. Seperti apa? Langsung saja kita lihat. Check this out. Oke, langsung saja kita buka Adobe Audition-nya. Kita buka. Ini adalah tampilan Adobe Audition CC 2018. Nah, di sini ada tampilannya, ada bagian view waveform sama view multitrack. Ini masuknya ke dalam bagian form editor. Kalau salah nanti bisa dikoreksi di kolom komentar. Kemudian ada show spectral frequency display dan juga ada show spectral pitch display. Nah, ini waveform ini dia berfungsi untuk mensisipkan file audio hanya satu saja. Sedangkan kalau multitrack itu bisa lebih dari satu. Nah, di bagian flexibility dari waveform sendiri itu misalkan kalau mau melakukan delete pada klip tertentu bisa memotong klip tersebut akan menghilang secara langsung. Sedangkan kalau multitrack, pengguna bisa menggeser, menduplikat, memotong dan mengatur susunan klip secara bebas dan mudah sehingga terasa lebih fleksibel. Jadi kerumitan di flexibility-nya waveform itu sangat jelas. Tetapi kalau dalam segi tampilan, waveform memiliki spektrum audio yang lebih detail karena hanya berfokus pada satu audio klip saja. Sedangkan kalau multitrack itu multitrack terbilang cukup rumit dan terpecah-pecah beberapa track karena audio klipnya lebih dari satu. Dibandingkan dengan waveform itu jelas ya cara definisinya, dan juga di multitrack itu memiliki peranan akan membuat perubahan spektrum yang kurang terlihat sangat mengaplikasikan efek, namun hasil output bisa diperkirakan dengan mendengarkan audio levelnya. Sedangkan di waveform, perubahan bentuk spektrum tampak lebih detail ketika mengaplikasikan efek, sehingga bisa diperkirakan naik turunnya spektrum pada hasil output nantinya.
Wave bisa digunakan untuk mengaplikasikan multiple effect sama seperti multitrack editor. Namun bedanya terletak setelah pengaplikasian efek-efek tersebut itu di waveform. Kalau di waveformnya multitrack itu bisa mengaplikasikan multiple effect. Selain itu, efek yang dipilih akan tersisih pada sebuah rak efek track. Rak efek pengguna juga bisa bebas mengeksplor beberapa efek dengan mematikan, menggeser, sekaligus mengedit efek yang sudah dipasang pada proyek. Nah, di sini sudah kelihatan kan dari segi bedanya multitrack dan waveform. Kemudian efek-efek yang paling penting di amplitude and compression itu terdapat beberapa efek yang dapat digunakan untuk memproses peningkatan kualitas suara seperti pengaturan arah suara dan peningkatan kualitas kejernihan suara. Nah, ada beberapa fitur yang didapatkan di amplitude and compression. Yang pertama, amplify. Itu berfungsi menguatkan atau mengeraskan suara. Channel mixer berfungsi mengubah posisi suara baik pada saluran kiri maupun kanan dengan titik posisi tertentu dalam saluran tersebut. The easier apa di easier ya? Di easier apa the easier. Nah, itulah. Berfungsi mengurangi atau mengurangi atau the easier nanti itu berfungsi untuk mengurangi suara desis yang ada pada file audio. Dynamic processing berfungsi melakukan kompresi jika file audio memiliki tingkatan kekerasan yang tinggi sehingga menimbulkan suara distorsi, dan begitu pun sebaliknya. Hard limiter itu memiliki tingkat kekerasan yang tinggi atau di atas normal. Hard limiter akan berfungsi sebagai pembatas tingkat puncak kekerasan suara, bukan kekerasan fisik ya, bukan. Multiband compressor adalah fitur efek suara yang berfungsi membagi spektrum frekuensi menjadi 4 band. Single band kompresor memiliki fungsi yang sama seperti multiband kompresor. Speech volume leveler itu gabungan dari kompresi yang terdiri atas prosesor leveling, kompresi, dan pembatas. Kemudian ada normalize, itu menormalisasi suara. Dan terakhir adalah job model kompresor, berfungsi melakukan kompresi suara yang berbentuk tabung. Delay and echo itu secara harfiahnya merupakan efek suara gema yang menjadikan setiap file audio yang disematkan efek tersebut akan menjadi bergema seolah dalam suatu ruangan atau suatu tempat tertentu. Ada analog delay dan echo. Tapi masuk ya. Analog delay, fitur efek penundaan suara yang kemudian diulang-ulang hingga menjadi sebuah efek suara gema dengan menyerupai proses analog. Delay itu fitur efek penundaan suara yang kemudian diulang-ulang hingga menjadi sebuah efek suara gema melalui sistem digital. Kemudian masuk Pak Eko. Fitur efek ini dapat menyesuaikan suara gema
yang ditimbulkan dengan memberikan efek atau filter suara pada suara gema selanjutnya. Filter NEQ. Filter efek yang ada di filter NEQ di FFT itu filter efek yang dapat melakukan proses ekualisasi suara secara fleksibel dengan menggunakan grafik logaritma. Jadi fleksibilitas FFT itu sangat jelas, yang bisa menggunakan logaritma yang berbentuk linear maupun kurva, itu FFT. Kemudian grafik equalizer 10 band itu filter efek ekualisasi yang menyajikan opsi pengerjaan dalam bentuk silinder yang disebut juga dengan band. Band ini hanya perlu digeser sesuai dengan nilai yang dikehendaki. Ada beberapa pilihan dalam fitur ini sesuai dengan jumlah band yang dibutuhkan. Namun fungsi ini yang sama, yaitu melakukan proses ekualisasi. Graphic equalizer yang 20 bands itu keunggulannya ketebalan suara yang lebih baik dari graphic equalizer 10 bands. Hal ini disebabkan karena jumlah silinder yang banyak. Kemudian 30 bands itu juga sama dengan 20 bands, itu ketebalannya lebih baik dari, hanya saja memiliki keunggulannya itu menebalkan suara lebih baik dari equalizer 20 bands. Hal ini disebabkan karena jumlah silinder yang lebih banyak. Jadi 20 dan 13 itu pengertiannya sama, sedangkan yang membedakannya itu adalah ketebalan suaranya. Nah, selanjutnya ada notch filter, merupakan fitur efek ekualisasi dengan penyajian dalam bentuk grafik linear yang sangat spesifik terhadap resonansi suara. Parametric equalizer melakukan proses ekualisasi dengan menyajikan perubahan secara parametrik. Kemudian scientific filter itu yang baru, filter dengan cara science itu sendiri, suara alam, scientific. Terus ada diagnostik, the clicker, delete silence, mark audio. Terus ada modulation, itu kelompok modulasi berfungsi peningkatan kualitas suara dengan menambahkan efek suara yang menjadi suara berubah menjadi bentuk khusus. Ada chorus or flanger, and passer. Noise reduction itu berfungsi sebagai produksi kebisingan atau restorasi. Fitur-fiturnya ada adaptive noise reduction, kemudian automatic click remover, automatic path correction, sama dehummer. Ada capture noise print sebagai pendeteksi untuk noise reduction-nya nanti. The hiss reduction sama click or pop eliminator. Langsung saja ke reverb. Itu berbeda dengan fitur efek delay. Fitur efek reverb meskipun memberikan efek suara gema tetapi memiliki karakter yang sangat spesifik. Efek reverb menyerupai suara yang berada dalam sebuah ruang akustik. Fitur-fiturnya ada convolution reverb, full reverb,
reverb, studio reverb, surround reverb. Kemudian ada spesial. Kelompok-kelompok fitur efek spesial ini dapat memberikan efek suara yang sangat luar biasa. Efek suara yang terdapat dalam kelompok ini diantaranya memberikan efek distorsi pada sebuah file audio, efek penambah vokal, multi efek suara gitar, dan multi efek untuk mastering. Stereo imagery. Fitur ini dapat mengubah mode stereo dari sebuah file audio. Hanya saja terdapat satu fitur efek yang dapat dilakukan perubahan pada stereo image: center channel exciter, graphic phase shifter, dan stereo expander. Time and pitch. Dua efek dalam kategori waktu dan nada dapat diintegrasikan dalam melakukan suatu proses penyesuaian dan penyempurnaan sebuah file audio dalam suatu tujuan tertentu. Ada automatic pitch correction, manual pitch correction, pitch bender, pitch shifter, dan stretch and pitch. Nah, di sini ada media browser, itu berguna untuk mencari file audio yang akan diedit. Efek track itu rak efek yang dilakukan untuk mengedit audio pada multitrack. Markers, properties, itu bagian propertinya itu ada history, video, essential sound. Ini ada levels dari -57 sampai 0 Ini adalah start and duration, itu view audio. Ini adalah file-file yang ada buat importnya, ada name, status, duration, sample rate, channel. Nah, di sini ada move tool, berfungsi untuk menggeser. Kemudian razor selected tools itu buat memotong di multitrack. Slip tool, ada time selection tool untuk mengeblok audio yang kamu mau edit. Terus ada marquee selection tool, lasso selection tool, paintbrush, dan juga spot healing brush tool. Nah, ini adalah tools yang ada di tampilan Adobe Audition di CC 2018. Gimana kan? Sudah tahu semua tentang tools-tools dari Adobe Audition tersebut? Udah lanjutin. Betuna friend. Masuk gak aku? Masuk. Serius, sini masuk. Ya wes sudah. Nah, sekian dari tutorial kali ini. Kita langsung ke berita olahraga oleh Arvin. Silakan. Kembali lagi di berita olahraga. Kali ini kita akan membahas tentang babak 16 besar Liga Champions Eropa antara Atalanta versus Real Madrid yang dimenangkan oleh Real Madrid dengan skor 0-1. Iya. Dan Borussia Mönchengladbach versus Manchester City yang dimenangkan oleh City dengan skor 2-0. Nah, sekarang kita akan membahas tentang turnamen pramusim Piala Kemenpora yang akhirnya sudah mendapatkan izin dari kepolisian. Ya, ini cukup senang banget ya. Dan Assalamualaikum. ya, kita warga Indonesia juga telah menunggu sejak lama ya Liga 1 dimulai, tapi belum ada izin sama sekali. Akhirnya di turnamen kali ini banyak yang dapat izin untuk memulai turnamen ini. Oke, itu ada berita olahraga. Kita akan kembali ke Andika. Oke, kita mana ya? Kok gelap ya? Tolong. Vin, tolong. Mulat lagi. Kita langsung aja ke JKT48 ya. Nah, ini adalah bukan
ada segmen dong. Bahas 48 langsung. Nah, di apa namanya strukturisasi JKT48 itu ada kegiatan juga. Ya ini Kegiatannya apa akan sih? saya kasih tahu ya kegiatan untuk strukturisasi ini, yaitu mengenai struktur JKT48. Nah, Tim J yang tinggal sisa 33 member ini itu akan dijadikan satu tim. seperti kayak yang Gen 1 ya? Gen 1 yang dulu ya. Jadi Nah, tim J itu tanggal berapa, Vin? kita lihat nih dari Akademi Kakak itu sensuraku itu tanggal 11 Maret. 11 Maret. Tim T itu sensuraku tanggal 12. Tim Terus K3 K3 itu tanggal 13 ya, tanggal 13, dan tim J itu tanggal 14. 14. Nah, yang pengumuman kedua itu ada single baru. Nah, Apa itu singlenya? single baru itu judulnya Dara Sinai Aisyah. Ayo dulu, Mbak. Mbak menjadi kuku Bang. Dara Sinai isi kata. Oke. Nah, itu artinya adalah cara ceroboh untuk mencinta, dirilis tanggal 16 Maret 2021. 2021. Jadi tunggu aja ya untuk Dan mengenai pertunjukan teater JKT48, setelah pertunjukan teater terakhir dari tiap tim akan ada kami akan melaksanakan pertunjukan teater dengan susunan member baru. member baru. Setlistnya adalah setlistnya ya Setlistnya RKJ. Dengerin. RKJ. Dan ini Kisi Jurai atau artinya aturan anti cinta. Sony Ya, Cinta terus? 20 Maret. Terus Habis itu Session Girls, Session Girls. gadis-gadis remaja, tanggal 27 Maret 2021. Dan ini yang paling spesial. Apa tuh yang paling spesial? Pakai telur. Nah, itu adalah Bentar, pakai telur. Makan juga enggak? nggak usah. Oke. Besok bayar ya? Ya, ada. Nah, itu ada paling yang osinya di tim yang lama paling tahu saya di sini. Iya. Yaitu adalah Seifu Kunomi atau Wow. tunas dibalik seragam itu Shonichi-nya sehabis lebaran. Jadi kalau Nah, itu ya, mau yang- penasaran yang itu tunggu Nah. aja ya. Yang mau bernostalgia sama tim yang lama, nah itu ya. Tim T yang lama Tim ya. yang lama tuh ya. Nah, itu tadi adalah pengumuman mengenai strukturisasi dari JKT48 gitu ya. Setelah kehilangan 26 member-member yang terkena atau bisa restrukturisasi. kita sebut dengan tim intinya ya. Soalnya Tim. kebanyakan tim inti seperti di akademi itu banyak member-member yang ini ya potensi akan menggantikan kakak-kakaknya ya. Seperti Mumu itu, Mumu terus ada Asel gak kena ya, maaf. Waduh. Halo, Ada- kakak Bimbing. Ada Kathleen yang masih muda ya pas waktu Ya. pengumuman itu. Saya pas waktu pengumuman Pengumuman Gen- restrukturisasi Enggak, gen berapa? Mumu itu Gen 8. Gen 8. Gen 9, Gen 9. 9. Kathleen itu pas waktu pengumuman Gen 9 itu Ya. saya kaget dikira si Kathleen itu umurnya paling Seumuran seumuran Yori lah. ya. Seumuran Yori. Ternyata 10 tahun udah tuh, Wow. bayangin tuh. 10 tahun. Tapi keren lu, 10 tahun itu. Dan yang paling mengagumkan lagi itu adalah yang kena juga ada Yori. Juga kena itu ada potensi sekali yaitu Yori untuk di JKT48 dia cukup kuat di JKT ya. Setelah di pertama di akademi, habis itu naik tim ke tim J dan balik ke tim P. Kemarin tim. Nah, terus yang ini paling menyesalkan yaitu Apa itu, Vin? Afika. Afikanda. Afika ini juga Afika the next Nabila juga ya kan? Nabila. Itu soalnya 2014 udah ada yang meramal. 2014 atau 2011 itu udah ada yang meramal. Ramal. Yang pas dulu di bintang tamu dahsyat itu. Iya, itu ada yang pernah ramal. Beberapa tahun lagi Afika akan Afika menjadi member. jadi member dan ternyata jadi member, tapi sayangnya nasibnya Harus Harus. baru sudah masuk tim J. Iya, baru masuk tim J Hmm. udah kena. Restrukturisasi. Nah, itu adalah tadi dari segmen 48. Sekarang kita lihat member-member JKT yang ulang tahun. Ada siapa, Vin? Ntar dulu. Lama sekali. Nah, oke, yang ulang tahun di bulan Februari hari ini besok itu ada Hari ini. maksudnya itu saja hari
Oke. Nah, next birthday ya dari tim T itu ada Ola tanggal 26 Februari besok. Ola dan Udah. Ya buat fanbase Ola persiapkan fanbase Ola persiapkan ini projectnya ya. project. Ntar saya akan bantu di Twitter, oke? Terus tanggal 1 Maret kita udah mulai KKI, yaitu ada jangan dibahas dong. nggak apa-apa. Kita KKI jangan dibahas. Ada Kalista, itu Ya Kalista, ya. buat Halo Kalista. fanbase-nya ya persiapkan. Terus ada Miss Purwokerto, Amel, halo Amel. masih muda sekali ya Amel ya, Tim J 21 tahun. 1 tahun. Itu sama Buat seumuran gua, Vin. iya, nah kamu 99. Iya. Dan buat gamers dari Purwokerto, Purwakarta sama Purwokerto sama kan? Bentar. Beda. Itu pakai O nya sama A. Iya kan? Purwakarta Iya. sama Purwokerto. Kerawang itu ada Fidli. Itu Fidli, Via. Halo Via. Buat Atmosfia persiapan ya. Via persiapkan projectnya dan semua. Buat Kak Mukhtar tolong ya Kak. Oke, cukup sekian. Dan Dari- masih ada satu siapa? segmen lagi. Ini khusus segmen saya. Apa? Kita bahas Super Sentai. Oke, kita langsung aja ke bahas anime. Nah, oke. Sekarang kita bahas Super Sentai. Ini akan ada Super Sentai terbaru di tahun ini, yaitu di Super Sentai 45 tahun anniversary, yaitu ada namanya Kikai Sentai Zekianger yang belum tahu kapan dirilisnya, karena itu akan untuk menyambut ulang tahun Tokusatsu Super Sentai ke-45. Ya itu di tahun 2020 ini, dia 20 kemarin itu ada Masin Sentai Kira Major, terus ada Himitsu Sentai Go Ranger yang belum tahu kapan dirilis itu, terus ada di 21 ini ada Super Sentai Movie Ranger 2021, terus ada Battle Fever for Blue Soldier, Good Changer for Kira Major, dan Zekaiger. Ya itu adalah pembahasan tentang Super Sentai yang akan tayang di Super Sentai 4th Anniversary Super Sentai. Dan itu adalah beritanya. Terima kasih. Bagi kalian yang belum beli tiket graduationnya 26 member, kamu bisa membeli di deskripsi. Ya, bentar Buruan ya, karena akan ditaruh linknya ya di tiket.com pokoknya. Dan paling lambat jam berapa, Vin? pokoknya Besok ya, besok jam besok 12, ya kan? Jam 12 malam. Sabtu terakhir Sabtu terakhir. itu jam, kalau masih bisa sih ya minggu pagi lah terakhir ya, kalau masih Iya. minggu pagi. Dan jangan lupa untuk membeli, dan kalau mau nobar harus jaga jarak. Oke? Dan jangan lupa kita trendingkan MV Rhapsody. Ya, Rhapsody harus trendingkan itu. Trending. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton acara ini, dan jangan lupa Jangan lupa kita akan kapan lagi nih kita akan tayang mulai Senin sampai Jumat. Jangan lupa like, subscribe, dan share pokoknya. Gua acara Arvin. ini. Nama gue Dika. dan bye.